Selamat Ya. pagi menjelang siang teman-teman peserta webinar. Semoga masih semangat. Ada informasi beberapa yang akan saya bagikan, sedikit informasi mengenai aplikasi prebiotik dan probiotik dalam makanan kita sehari-hari. Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yang informasinya sangat bermanfaat dan saya juga sangat tertarik dengan informasi yang disampaikan oleh beliau, memang bahwa untuk menunjang fungsi sistem imun kita juga diperlukan uh, sistem mikrobiota usus yang baik. Oleh karena itu, kenapa memang dibutuhkan konsumsi prebiotik dan probiotik. Nah, sebelum kita masuk ke berbagi informasi mengenai aplikasinya seperti apa, outline yang akan saya bagikan pada pagi menjelang siang hari ini itu adalah fungsi prebiotik dan probiotik. Mungkin sedikit saya singgung karena sudah dijelaskan secara detail oleh pemateri sebelumnya. Lalu ada beberapa contoh sumber bahan makanan prebiotik dan probiotik. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus kita perhatikan untuk dalam mengkonsumsi prebiotik dan probiotik. Oke, seperti tadi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa tujuan dari konsumsi prebiotik dan probiotik itu sebenarnya untuk menyeimbangkan komposisi dan jumlah mikrobiota usus pada saluran pencernaan kita yang nantinya akan akan menunjang fungsi imun dari sistem tubuh kita untuk berjalan secara normal. Karena apabila komposisi dan jumlah dari mikrobiota usus kita ini tidak seimbang atau terjadi disbiosis, ditakutkannya nanti ada beberapa konsekuensi yang muncul. Seperti contohnya melemahnya sistem imun tubuh, lalu ada beberapa gejala gangguan saluran pencernaan. Gitu. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih, gitu kan. Sumber bahan makanannya apa sih sebenarnya? Mungkin beberapa teman-teman peserta webinar sudah tidak asing dengan beberapa bahan makanan yang katanya ini sumber probiotik, katanya ini sumber prebiotik, gitu kan. Mari kita kupas bersama-sama, gitu kan. Nah, prebiotik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, memang prebiotik adalah makanan yang mengandung beberapa komponen yang dapat dimanfaatkan oleh mikrobiota usus kita yang sebenarnya mikrobiota usus ini sudah ada di dalam tubuh kita gitu kan. Nah, komponennya apa saja? Yang paling dikenal oleh kita-kita itu biasanya adalah serat, inulin, oligosakarida. Nah, oligosakarida sendiri ada FOS atau fructose oligosaccharide dan GOS atau galactose oligosaccharide. Nah, FOS dan GOS ini mungkin bagi beberapa teman peserta webinar juga sudah tidak asing karena memang ada beberapa makanan kemasan yang ditambahkan FOS dan GOS tersebut gitu. Tapi sebenarnya kita juga sudah menjumpai makanan-makanan prebiotik ini dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari atau dengan kita sadar gitu sebenarnya sudah tahu gitu. Jadi contohnya itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, serealia, biji-bijian, umbi-umbian, lalu juga ada susu dan madu gitu. Jadi itu adalah bahan makanan yang kita bisa temui sehari-hari dan merupakan bahan makanan prebiotik. Lalu kita pindah nih ke probiotik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, probiotik ini adalah mikroorganisme hidup yang bila kita konsumsi dalam konsentrasi yang cukup, itu sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita gitu. Nah, beberapa probiotik mungkin sedang hits ya di era-era pandemi seperti ini gitu. Yang hits mungkin seperti yogurt, terus ada beberapa makanan fermentasi luar negeri mungkin yang lagi hits masuk seperti kimchi. Tapi sebenarnya Indonesia sendiri itu sudah mempunyai banyak sekali macam makanan lokal ya sebenarnya juga merupakan probiotik bagi tubuh kita. Contohnya ada tempe, lalu oncom, ada acar, ada tape, lalu bagi teman-teman yang di Sumatera Barat mungkin juga sudah mengenal dadiah gitu kan, fermentasi susu kerbau, lalu ada juga sayur asin, kalau teman-teman di Jogja itu ada yang namanya gatot gitu, fermentasi dari singkong atau ubi kayu, lalu ada tape yang mungkin di Jawa Barat teman-teman mengenalnya peyem gitu. Dan masih banyak lainnya. Jadi banyak sekali bahan makanan lokal atau masakan yang melalui proses fermentasi itu sebenarnya juga merupakan makanan probiotik yang bisa kita konsumsi. Nah, sebenarnya secara tidak langsung atau secara tidak sadar, teman-teman, pemerintah
Kementerian Kesehatan Indonesia itu telah membuat panduan konsumsi sehari-hari bagi masyarakat Indonesia itu seperti apa. Nah, ini tertuang pada tumpeng gizi seimbang. Nah, bila kita lihat dari susunan dari tumpeng gizi seimbang ini sebenarnya sudah ada loh prebiotik dan probiotik di dalamnya. Mari kita coba lihat ya satu-satu gitu. Yang paling bawah di sini adalah sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini kan ada serealia, ada umbi-umbian gitu. Yang kita ketahui tadi merupakan bahan makanan prebiotik. Nah, apabila sumber karbohidrat ini diproses melalui proses fermentasi, bisa menjadi bahan makanan probiotik begitu. Lalu dikonsumsinya pun disarankan 3 hingga 4 porsi. Kita naik ke layer atau lapisan di atasnya, itu ada sayur dan buah. Sayur dan buah yang kita tahu tadi adalah merupakan bahan makanan prebiotik yang memang dibutuhkan oleh mikrobiota usus kita. Nah, apabila sayur dan buah-buahan ini diproses melalui proses fermentasi, kalau buah mungkin menjadi manisan, lalu kalau sayur itu mungkin jadi asinan sawi atau olahan fermentasi lainnya, itu bisa menjadi bahan makanan atau sumber probiotik bagi konsumsi kita sehari-hari. Lalu di lapisan yang atas itu ada protein, sumber protein hewani dan nabati. Yang kita ketahui sumber protein ini dia bisa menjadi bahan makanan prebiotik seperti tempe oncom. Lalu untuk yang hewani itu ada susu, bisa susu kerbau yang difermentasi atau susu sapi yang difermentasi gitu. Itu jadi bahan makanan probiotik. Nah, selain itu juga protein harus tetap dikonsumsi karena protein adalah salah satu sumber nitrogen. Jadi protein ini kan mengandung nitrogen. Nah, nitrogen yang ada di dalam makanan ini, protein ini, itu dapat dimanfaatkan oleh mikrobiota usus untuk bertumbuh. Jadi, kalau kita konsumsinya hanya terlalu banyak serat tapi proteinnya ini rendah, seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ada konsekuensi yang kurang baik bagi tubuh kita, dikarenakan memang mikrobiota usus yang sudah ada di dalam tubuh kita ini kekurangan nitrogen yang sebagai bahan bakar untuk dia bertumbuh, begitu. Jadi memang harus seimbang untuk konsumsi dari layer paling bawah ini, sumber karbohidrat, lalu atasnya buah dan sayur, lalu protein juga. Nah, untuk gula, garam, dan minyak, seperti yang sudah dijelaskan tadi di materi sebelumnya, bila kita mengkonsumsinya berlebihan, itu memang mempunyai efek yang kurang baik bagi tubuh kita, gitu kan. Jadi makanya di sini pun, di tumpeng gizi seimbang, porsinya dia tidak terlalu banyak, gitu. Jadi dibatasi untuk konsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, kenapa sih kok tumpeng gizi seimbang ini disarankan bagi konsumsi kita sehari-hari, gitu. Nah, ada beberapa penelitian yang saya rangkum secara singkat ya. Jadi efek antara konsumsi diet gizi seimbang dengan yang tidak gitu. Jadi ada penelitian di Amerika di tahun 2017 hingga 2018 yang melibatkan 168 partisipan. Nah, 168 partisipan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok yang vegan, yang artinya mereka tidak mengkonsumsi makanan hewani sama sekali, dan yang satu kelompok lagi ini adalah kelompok yang mengkonsumsi diet seimbang atau balance diet, seperti yang kita sudah lihat ini ya, kayak tumpeng gizi seimbang, jadi masih mengkonsumsi makanan hewani dan nabati. Nah, setelah 16 minggu, 2 kelompok ini menjalani dietnya, lalu diperiksalah si keberagaman atau varietas yang ada di mikrobiota ususnya. Ternyata pada kelompok yang menjalani diet seimbang itu mempunyai keberagaman mikrobiota usus lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok yang vegan. Dikarenakan memang pada kelompok yang dengan diet seimbang ini terekspos atau mengkonsumsi berbagai macam makanan sehingga keberagaman mikrobiota ususnya lebih tinggi. Gitu. Lalu ada juga penelitian yang masih di Amerika, jadi ada beberapa etnis Asia yang berimigrasi ke Amerika, dan mereka mengikuti diet orang Amerika yang memang umumnya adalah tinggi lemak dan rendah serat. Seperti disampaikan oleh pemateri sebelumnya, jenis diet dengan tinggi lemak dan rendah serat ini ternyata mempunyai konsekuensi. Nah, ini pun terjadi pada penelitian ini. Jadi pada etnis Asia yang berimigrasi ke Amerika ini dan menerapkan diet tersebut, begitu dilihat selama 3 bulan, terjadi penurunan
fungsi dan keberagaman dari mikrobiota ususnya. Jadi yang tadinya mungkin di Asia kita terpapar banyak sekali macam sayuran, buah-buahan, atau makanan fermentasi, lalu pindah ke Amerika yang dietnya memang terkenal gitu kan, tinggi lemak dan rendah serat. Jadi memang akhirnya berdampak pada komposisi dan fungsi dari mikrobiota usus kita. Lalu ada satu lagi penelitian yang mungkin juga bisa menjadi insight atau wawasan bagi kita, yang lagi hit sekarang adalah ketogenic diet. Ketogenic diet itu sekarang keperuntukannya berbelok menjadi diet untuk menurunkan berat badan. Jadi sudah berbelok dari keperuntukan awalnya gitu kan. Nah, ketogenic diet ini setelah diteliti pada orang-orang yang menerapkan diet ketogenik itu ternyata mereka mempunyai keberagaman dan jumlah mikrobiota usus yang rendah. Karena apa? Pada prinsipnya ketogenic diet ini membatasi konsumsi karbohidrat hanya 50 gram per hari. Yang mana karbohidratnya itu, sumber karbohidrat itu kan juga mengandung serat dan beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan oleh mikrobiota usus. Jadi otomatis ususnya ini kekurangan bahan makanannya. Mereka akhirnya berkurang, dan pada orang yang menerapkan diet ketogenic diet ini jumlah dan keberagaman mikrobiota ususnya menurun. Nah, apakah benar sebenarnya kita itu sudah menerapkan untuk konsumsi prebiotik dan probiotik secara rutin gitu kan? Nah, bila kita lihat dari pedoman yang telah disampaikan oleh pemerintah, yang tadi pertama tumpang gizi seimbang, secara tidak langsung sudah menerapkan konsumsi probiotik dan prebiotik secara rutin, mungkin kan secara tidak sadar gitu. Nah, lalu ada lagi yang namanya prinsip isi piringku. Jadi pemerintah menganjurkan setiap kita makan utama, jadi makan besar, makan pagi, siang, dan malam, itu menerapkan prinsip ini. Jadi dalam satu piring, itu ada berbagai macam komponen. Yang pertama makanan pokok, lalu sayuran, lauk pauknya nabati dan hewani, serta buah-buahan. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi nih sebenarnya prebiotik dan probiotik kita sebenarnya sudah lengkap di dalam satu piring, dalam satu kali makan sebenarnya, gitu. Nah, di sini makanan pokok kan bisa jadi prebiotik, bisa jadi probiotik, tergantung dari menu makanan yang kita konsumsi. Menu makanannya seperti apa sih yang mudah dan memang sudah mencukupi asupan prebiotik dan probiotik kita dalam sehari-hari. Ini contoh menunya. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Kita bedah satu-satu nih. Ini menu murah meriah ini karena memang yang biasa dikonsumsi mungkin oleh teman-teman yang tanpa sadar itu sebenarnya sudah ada beberapa bahan makanan prebiotik dan probiotik di dalamnya. Seperti sarapan, itu ada nasi putih. Kalau sarapan tuh biasanya pecel yang umum atau yang favorit gitu kan. Nah, pecel sendiri itu ada sayur dan bumbu kacangnya. Lalu lauknya tahu dan telur. Nah, dari menu sarapan ini, kita bisa lihat bahwa sayur yang ada di pecel itu sebenarnya adalah makanan prebiotik, karena sayur sendiri merupakan salah satu bahan makanan prebiotik. Lalu selingan paginya, kalau pagi nggak sempat makan buah gitu, nah di selingan paginya kita bisa konsumsi buah segar atau buah yang ini seperti ini, pisang kepok rebus, itu jadi dia direbus, atau dalam bentuk jus. Nah, itu bisa kita konsumsi buah. Nah, buah itu juga merupakan salah satu bahan makanan prebiotik. Makan siangnya ada nasi jagung, sayur bayam, tempe orek gitu kan, pepes ikan tongkol, dan pepaya potong. Dari sini kita bisa lihat sayur bayam, lalu buahnya berupa pepaya, lalu nasinya jagung, ini merupakan bahan makanan prebiotik. Sedangkan tempenya, dia merupakan bahan makanan probiotik. Ikan tongkol yang merupakan sumber protein, dia bisa menjadi penunjang dari pertumbuhan si mikrobiota usus tadi. Lalu selingan di sini ada tape gitu kan, atau teman-teman di Jawa Barat ngomongnya peyem gitu. Bisa nih sambil ngeteh gitu sore hari konsumsi tape atau peyem gitu. Jadi sudah bisa memberikan asupan probiotik bagi tubuh kita. Malamnya nasi, tumis tahu sayur asin, kedon ayam, dan jeruk. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sayur asin ini juga merupakan bahan makanan probiotik, lalu jeruk itu bahan makanan prebiotik. Dan ayamnya bisa menunjang si mikrobiota usus kita untuk bertumbuh dengan memberikan nitrogen, gitu. Lalu hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam konsumsi prebiotik dan probiotik gitu kan? Yang pertama adalah tetap
melakukan prinsip diet seimbang. Karena dengan kita melakukan prinsip diet seimbang, kita akan menjaga keseimbangan komposisi mikrobiota usus dan juga keragamannya, gitu. Supaya kita mendapat efek baiknya. Lalu, bila kita mengkonsumsi probiotik ataupun prebiotik dalam bentuk suplemen, ataupun probiotik dalam bentuk minuman yang biasa kita temui di pasaran, itu sebaiknya harus dengan sesuai petunjuk dari produk tersebut dan juga petunjuk dari tenaga kesehatan, terutama dokter bagi kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok tertentu itu apa? Jadi kelompok dengan penyakit seperti sepsis, alergi, dan permasalahan imunitas. Karena pada kelompok tersebut itu dapat mengalami efek samping atau konsekuensi dari konsumsi probiotik dalam bentuk suplemen. Nah, efek sampingnya pun beragam, dari yang ringan hingga yang berat. Kalau yang ringan, mungkin ada diare, ataupun perutnya bergas gitu ya, begah. Nah, yang berat itu takutnya akan memperparah dari kondisi si kelompok tertentu tersebut. Gitu. Jadi memang harus dibawa pengawasan dari dokter. Nah, bagaimana dengan anak usia kurang dari 1 tahun gitu kan? Biasanya ada beberapa yang diberikan konsumsi probiotik dalam bentuk suplemen gitu. Nah, jika memang dianjurkan oleh dokter, itu tidak apa-apa dikonsumsi karena memang sesuai dengan petunjuk dari tenaga kesehatan. Tapi bila dikonsumsi tanpa pengawasan dari tenaga kesehatan, itu memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa konsumsi suplemen probiotik pada anak di bawah 1 tahun itu memberikan efek baik. Nah, malah ditakutkannya memberikan efek samping ringan seperti diare atau perutnya bergas. Begitu. Nah, cukup singkat berbagi informasi dari saya. Yang terakhir, seperti pemateri sebelumnya, untuk menjaga keragaman mikrobiota usus, maka beri makan. Terima kasih atas perhatiannya.